Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, ketemu lagi dengan video pembelajaran IPA untuk kelas 9 semester 1. Bagaimana keadaannya? Tetap sehat ya, dan tetap bersemangat melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Baiklah, kali ini kita akan masuk kepada materi baru, itu tentang listrik dinamis. Adapun yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang konsep listrik dinamis yang berkaitan dengan arus listrik dan hantaran listrik. Setelah Anda menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan Anda bisa menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian, kemudian membedakan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kemudian Anda juga bisa menghitung besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tertutup. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat mengantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, Anda bisa menjelaskan hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat pengantar dan luas penampang kawat pengantar. Untuk lebih paham dan jelasnya, silakan Anda simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Baik Nanda, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, itu tentang konsep listrik dinamis. Masih ingatkah Nanda pada video pembelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang perpindahan atau loncatan elektron dari satu benda ke benda yang lain, yang kita sebut dengan istilah listrik statis. Untuk kali ini kita akan melihat perpindahan elektron atau aliran elektron pada sebuah benda yang dapat mengantarkan listrik, yang kita sebut dengan istilah konduktor. Aliran elektron pada kawat konduktor inilah yang kita sebut nanti dengan istilahnya listrik dinamis. Untuk Anda ketahui, konsep listrik dinamis ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dengan penemuan lampu oleh Thomas Alva Edison, itu membuat malam kita yang gelap gulita bisa menjadi terang benderang, serta penemuan teknologi kelistrikan yang berkembang pesat oleh penemuan Oersted dan Faraday. Materi pertama yang akan kita bahas tentang konsep listrik dinamis ini adalah arus listrik. Pernahkah Anda menghidupkan lampu di rumahnya atau di kelasnya? Kalau Anda pernah menghidupkan lampu, bagaimana cara menghidupkan lampu tersebut? Ya, itu dengan menekan saklarnya yang ada di dinding. Kenapa ketika kita tekan saklar itu di dinding atau menggesernya kepada posisi on, itu lampunya bisa hidup? Kemudian ketika Anda menekan saklar pada sebuah ruangan, lampu pada ruangan tersebut hidup, sedangkan pada ruangan yang lain lampunya tidak ikut hidup. Apa penyebab itu semua terjadi? Anda perhatikan pada kegiatan percobaan berikut ini. Baik Ananda, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki atau membuktikan seperti apa sebuah rangkaian yang bisa menghidupkan lampu. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa ketika Anda menekan saklar pada dinding rumah, maka lampu atau alat-alat listrik yang ada di rumah kita itu bisa menyala. Seperti apa bentuk rangkaiannya sehingga sebuah alat listrik seperti lampu itu bisa menyala. Maka untuk membuktikan atau menyelidiki bentuk rangkaiannya, kita bisa melakukan percobaan di mana kita membutuhkan beberapa alat, diantaranya yaitu lampu lengkap dengan kedudukannya atau soketnya. Kemudian kita gunakan atau kita membutuhkan dua kabel penghubung, sengaja dibedakan warnanya supaya mudah diamati. Dan yang ketiga tentunya sumber tegangan. Di sini kita memakai baterai. Sebetulnya baterai bisa kita gunakan satu buah, tapi untuk hasil yang lebih maksimal supaya nyala lampunya lebih terang, maka kita gunakan dua baterai yang sudah kita hubungkan satu sama lain. Seperti apa bentuk rangkaiannya? Dengan mudah kita bisa menyelidiki. Maka ketiga komponen ini kita akan hubungkan satu sama lain, di mana antara baterai dengan lampu kemudian akan dihubungkan oleh kawat penghantar atau kabel penghubung. Jadi kita tinggal merangkainya. Jadi yang positif baterai kita ambil pada kutub positif baterai, kita hubungkan pada satu tangkai atau satu gagang pada kedudukan lampu ini. Kemudian yang negatif baterai kita hubungkan pula pada satu gagang kedudukan lampu ini. Coba Anda lihat apa yang terjadi pada lampu kita. Lampunya menyala. Sekarang coba kita amati atau kita selidiki seperti apa bentuk rangkaian yang kita buat
sehingga menyebabkan lampu ini bisa menyala. Jadi kalau kita lihat secara seksama, ternyata ketiga komponen yang kita pakai ini atau yang kita gunakan ini satu sama lain saling terhubung. Tidak ada yang terputus sama sekali. Inilah yang disebut nanti dengan rangkaian tertutup. Jadi kalau begitu nanti sebuah rangkaian yang bisa menghidupkan lampu ataupun alat-alat listrik itu kalau dibuat dalam bentuk rangkaian tertutup. Buktinya kalau kita buka salah satu kabel, kita buka penjepit di kutub positif ini, maka lampunya akan mati. Jika kita hubungkan, lampunya hidup. Begitu pula kalau kita buka salah satu di kutub negatif, lampunya juga akan mati. Sedangkan kalau kita hubungkan, dia akan hidup. Itulah. Jadi kalau begitu kesimpulannya dari percobaan sederhana ini bahwa sebuah rangkaian bisa menghidupkan lampu kalau dia dibuat dalam bentuk rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang ketiga komponennya atau antar lampu, baterai itu saling terhubung satu sama lain tanpa ada yang terputus atau terbuka. Yang kita kenal nanti namanya rangkaian tertutup. Sedangkan kalau kita buka salah satu dari kabel penghubung ini pada kutub baterai, maka disebutlah nanti namanya rangkaian terbuka. Prinsip inilah yang diterapkan pada saklar. Saklar yang ada di rumah Ananda itu prinsipnya adalah membuka dan menutup rangkaian tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa Anda perhatikan pada percobaan atau alat yang sudah Bapak sediakan dengan menggunakan papan rangkaian. Ini sengaja sudah Bapak setting atau Bapak siapkan. Jadi ini yang baterai, kita gunakan 2 buah bola. Ini adalah papan rangkaian ya Anda. Kemudian ini adalah junction atau penghubung antara satu komponen dengan komponen lain. Ini ibaratnya sama dengan kabel penghubung juga. Kemudian kita gunakan sebuah lampu dan 1 buah saklar. Coba Anda perhatikan. Jadi dengan menggunakan saklar atau dengan menggunakan papan rangkaian ini, kita bisa membuktikan prinsip kerja dari atau bagaimana sebuah rangkaian itu bisa mengantarkan atau menghidupkan lampu. Ketika saklarnya kita masih pada posisi 0 atau posisi off, maka lampu yang ada di rangkaian ini atau di papan rangkaian ini tidak menyala. Sedangkan ketika kita pindahkan pada posisi angka 1 atau disebut juga dengan on, maka lampu akan menyala. Berarti ketika kita menekan saklar kepada posisi on atau hidup atau angka 1, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian tertutup. Karena semuanya dihubungkan satu sama lain. Sedangkan ketika kita menekan saklar ini pada posisi off atau posisi 0, maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian terbuka. Makanya lampunya tidak hidup atau mati. Sama juga nanti kalau walaupun kita hidupkan dalam posisi on, lampunya nyala, kita buka salah satu kabel penghubungnya. Ternyata juga sama, lampunya juga akan mati. Jadi ketika kita hubungkan, kita pasang kabel penghubungnya, maka lampunya akan menyala. Itulah bentuk rangkaian yang bisa menyalakan lampu ataupun alat-alat listrik yang terkait nanti. Sekarang, apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan tersebut? Jadi, penyebab dari ketika kita menekan saklar di dinding rumah atau kelas, lampu dalam ruangan tersebut hidup, itu dikarenakan kita membuat rangkaian tersebut menjadi rangkaian tertutup. Sedangkan ketika kita mengembalikan saklar itu pada posisi off atau menekannya kembali, maka lampu akan mati. Itu disebabkan rangkaian yang kita bentuk adalah rangkaian terbuka. Itulah penyebabnya. Kemudian untuk Anda ketahui juga, baterai yang kita pakai di sini adalah sebagai sumber tegangan yang menyebabkan perbedaan potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut. Sehingga nanti adanya beda potensial ini menyebabkan atau memicu mengalirnya elektron pada rangkaian tersebut. Untuk lebih jelasnya Nanda dengan jenis-jenis rangkaian listrik ini, Nanda bisa perhatikan pada gambar dan animasi berikut ini. Ini yang disebut dengan rangkaian tertutup dan ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Yang rangkaian tertutup itu menyebabkan lampu bisa menyala karena ketiga komponennya itu saling terhubung satu sama lain. Kabel, baterai dengan lampu dia terhubung. Sedangkan pada rangkaian terbuka itu salah satu ujung
kabelnya kita buka di baterai, maka lampunya tidak akan hidup atau tidak menyala. Nah, Anda juga bisa perhatikan pada animasi berikut. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian tertutup ketika baterainya dihubungkan, atau ketika saklarnya juga dihubungkan, itu namanya rangkaian tertutup. Sebaliknya, ketika saklar dibuka, maka disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, kemudian apa yang menyebabkan arus listrik dalam rangkaian tertutup ini bisa mengalir? Kenapa ketika kita menghubungkan antara baterai dengan kawat penghantar dan lampu, itu dalam rangkaian tertutup arusnya bisa mengalir? Apa yang menyebabkannya? Nah, untuk menjawab itu, Anda bisa perhatikan pada analogi sebuah gambar berikut ini. Ketika kita menghubungkan dua buah tabung dengan pipa, di mana tabung tersebut berisi air yang sama tinggi, dan kita letakkan di atas tempat yang datar atau di atas meja yang datar, maka sudah dipastikan air dari tabung 1 ke tabung 2 tidak akan mengalir. Kenapa? Karena permukaan airnya sama tinggi. Nah, sebaliknya, ketika salah satu tabung kita angkat atau posisinya kita tinggikan dari tabung yang lain, maka bisa dipastikan air akan mengalir dari tabung yang kita angkat ke tabung yang berada di atas meja. Nah, analogi inilah yang bisa menyebabkan arus mengalir pada rangkaian tertutup. Aliran air kita ibaratkan sebagai arus listrik, sedangkan posisi dari tabung itu menunjukkan energi potensial yang dimilikinya. Semakin tinggi posisinya, maka semakin tinggi energi potensial yang dimilikinya. Secara alami, air akan mengalir dari tempat yang tinggi atau potensial yang tinggi ke tempat yang rendah atau potensial yang rendah. Ujung kawat penghantar yang terhubung dengan kutub negatif baterai itu memiliki potensial yang sangat rendah. Sedangkan ujung yang lain yang dihubungkan dengan kutub positif baterai itu memiliki potensial yang sangat tinggi. Makanya arus akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan elektron akan mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Karena pada potensial yang rendah itu memiliki banyak elektron, sedangkan pada potensial yang tinggi itu memiliki sedikit elektron. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini, skema ini adalah bentuk dari kenapa arus listrik dapat mengalir. Nah, untuk membantu Anda dalam memahami arah arus listrik ini, Anda bisa perhatikan animasi berikut ini. Nah, inilah yang disebut dengan arus listrik atau arah arus listrik, di mana dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Sebaliknya, untuk aliran elektron atau arus elektron itu mengalir dari potensial yang rendah atau kutub negatif ke potensial yang tinggi ke kutub positif. Kenapa? Karena pada potensial yang rendah itu elektronnya lebih banyak, sedangkan pada potensial yang tinggi elektronnya lebih sedikit. Kemudian, bagaimana cara menghitung besar kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik tertutup tersebut? Nah, untuk menjawab itu, Anda bisa perhatikan pada penjelasan berikut. Jadi dari definisi arus listrik, kita dapat kesimpulan bahwa arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Nah, dari konsep ini kita bisa rumuskan besarnya kuat arus listrik itu secara matematis, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik, Q adalah jumlah muatan yang mengalir, sedangkan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Nah, di mana satuan I adalah ampere, satuan Q adalah coulomb, dan satuan T adalah sekon atau detik. Nah, itulah rumus untuk menghitung besarnya kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik tertutup. Nah, untuk lebih memahami penggunaan rumus ini, silakan Anda perhatikan pada penggunaan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, pada suatu penghantar itu berpindah elektron sebanyak 30 coulomb selama 60 detik. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Nah, untuk menjawab ini, kita masih memakai aturan dalam menjawab soal fisika, di mana kita buat terlebih dahulu diketahuinya, yaitu yang diketahui adalah muatan atau jumlah muatan,
yang disimbolkan dengan Q itu adalah 30 Coulomb. Kemudian waktu yang disimbolkan dengan T kecil adalah 60 sekon atau 60 detik. Dan yang ditanya adalah buat arus listrik yang mengalir atau arus listrik yang mengalir atau I. Nah, kita jawab. Kita tahu bahwa rumus I itu sama dengan Q per T. Nah, dengan memasukkan angka-angkanya atau harga-harganya, Q adalah 30 Coulomb, sedangkan T adalah 60 detik, maka kita dapat jawabannya arus listrik adalah setengah ampere atau 0,5 ampere. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Berapakah muatan listrik yang mengalir dalam suatu kawat penghantar yang dialiri arus listrik sebesar 15 mA selama 1 jam? Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita buat terlebih dahulu diketahuinya Nanda. Jadi yang dari soal ini ternyata yang diketahui adalah arus listriknya atau I itu sebesar 15 mA. Nah, ingat satuan SI dalam untuk arus listriknya adalah dalam ampere. Maka kita harus rubah dia ke dalam ampere. 15 mA itu sama dengan 0,015 ampere atau 15 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, kemudian waktu atau T itu 1 jam. Nah, ingat satuan SI-nya waktu itu sudah dalam sekon atau detik, maka kita rubah. 1 jam adalah 3600 sekon atau 3600 detik. Nah, yang ditanya apa? Jumlah muatan atau Q yang mengalir. Kita jawab dari rumus dasar I sama dengan Q per T, maka bisa kita tentukan langsung Q itu adalah I kali T. Jadi dengan memasukkan harganya dari persamaan ini, I sama dengan 0,015 ampere, sedangkan T adalah 3600 sekon. Maka didapatlah Q sama dengan 54 Coulomb. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep listrik dinamis yang kedua, yaitu hantaran listrik. Nah, seperti yang sudah kita singgung pada sebelumnya bahwa listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian itu berkaitan dengan perpindahan elektron pada suatu kawat penghantar, di mana dia akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah aliran elektron atau perpindahan elektron tersebut. Nah, sekarang benda-benda apa saja atau bahan-bahan apa saja yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, dan apa saja benda atau bahan-bahan apa saja yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, untuk mengidentifikasi benda-benda tersebut atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita, silakan Anda saksikan pada percobaan berikut ini. Nah, baik Nanda, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Mana dari bahan-bahan tersebut yang bisa mengantarkan listrik dengan baik dan mana dari bahan-bahan tersebut yang tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut kita menggunakan alat dan bahan, diantaranya yang kita butuhkan adalah kawat kabel penghubung. Kita pakai di sini 3 buah. Kemudian bola lampu kecil 1 buah. Kemudian sumber tegangan, kita pakai baterai, kita gunakan 2 buah. Kemudian bahan-bahan yang akan kita selidiki, di antaranya nanti yang kita selidiki yaitu ada sendok, yang satu terbuat dari plastik, yang satu terbuat dari bahan campuran besi atau stainless steel. Begitu juga dengan roll, yang satu terbuat dari plastik, yang satu bahannya terbuat dari campuran besi atau stainless steel. Kemudian ada pena dan pensil, yang satu terbuat bahannya dari plastik, yang satu terbuat bahannya dari kayu. Kemudian kawat tembaga, yang jelas bahannya adalah tembaga. Kemudian ada kunci dengan bahannya juga terbuat dari campuran besi. Kemudian penjepit kertas dan paku juga bahannya terbuat dari besi. Kemudian kertas pembungkus rokok. Nah, kertas pembungkus rokok yang kita ambil adalah yang bagian mengkilatnya, yaitu bahan dari pembungkus rokok yang bagian mengkilatnya adalah dari aluminium foil. Kemudian sedotan yang juga terbuat bahannya dari plastik. Kemudian karet, karet penghapus ataupun karet ban. Kemudian daun. Kemudian kain, potongan kain, dan emas. Nah, jadi kita gunakan nanti atau kita pakai anting yang bahannya terbuat dari emas dan juga kertas tisu nanti. Nah, manakah dari bahan-bahan ini yang
dapat mengantarkan listrik dengan baik dan mana yang tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan dan simak pada percobaan berikut ini. Sekarang kita lakukan kegiatan percobaan. Jadi langkah yang pertama, kita buat dulu rangkaian tertutup seperti yang sudah kita bahas sebelum ini untuk memastikan lampunya nyala. Jadi rangkaian tertutup semuanya saling terhubung. Nah, kemudian kita buka rangkaian ini. Nah, jadi di antara ujung-ujung kabel atau kawat penghubung ini kita letakkan atau kita pasang bahan-bahan yang akan kita selidiki tersebut. Sebagai contoh atau sebagai permulaan kita contohkan untuk bahan yang sendok yang terbuat dari plastik. Ternyata lampunya tidak menyala. Nah, berarti ini kita kelompokkan kepada bahan yang tidak mengantarkan listrik dengan baik. Sekarang kalau kita cobakan pada sendok yang terbuat dari campuran besi atau stainless steel, coba Anda lihat. Nah, ternyata lampunya hidup. Berarti sendok yang terbuat dari bahan campuran besi ini atau stainless steel ini kita kelompokkan ke bahan yang bisa mengantarkan listrik dengan baik. Begitu pula untuk penjepit kertas ini. Coba Anda lihat penjepit kertas. Nah, ternyata penjepit kertas juga bisa menghidupkan lampu dengan baik atau mengantarkan arus listrik. Bagaimana dengan karet ban? Coba kita perhatikan. Karet ban untuk karet. Nah, ternyata karet tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Nah, kita kelompokkan. Kemudian kita cobakan pada paku. Kira-kira menurut Anda kalau paku gimana? Ya, betul. Dia akan menyala karena dia juga terbuat dari besi. Nah, kemudian kita ambil roll satu yang terbuat dari campuran besi atau stainless steel. Coba Anda lihat. Ternyata hidup. Berarti kelompoknya ke sini. Bagaimana kalau rollnya yang terbuat dari plastik? Nah, ternyata dia tidak hidup. Maka dia kita kelompokkan ke golongan yang tidak mengantarkan listrik dengan baik. Bagaimana kalau dengan kain, Ananda? Coba diteka. Kalau kain bagaimana kira-kira? Nah, ternyata dia tidak hidup. Berarti kain juga termasuk yang tidak mengantarkan listrik dengan baik. Nah, bagaimana dengan kawat tembaga? Nah, untuk membuktikannya, mungkin kawat tembaga ini sering kita temukan Anda dalam kabel-kabel listrik. Berarti tanpa kita cobakan Anda sudah bisa menjawab. Kira-kira kawat tembaga ini menghidupkan lampu atau dia tidak? Nah, perhatikan. Nah, ternyata hidup lampunya lebih terang. Nah, nanti kita jelaskan alasannya kenapa orang memilih kawat tembaga sebagai pengisi kabel atau kawat penghubung pada rangkaian listrik. Nah, kemudian kita cobakan yang lain. Berarti ini tergolong pengantar listrik yang baik. Kemudian, nah ini ada kertas pembungkus rokok. Kira-kira menurut Anda kertas pembungkus rokok yang bagian belakangnya, yang bagian mengkilat, bukan bagian dalamnya ya. Nah, kira-kira bisakah dia mengantarkan listrik dengan baik atau mengantarkan arus dengan baik? Coba Anda lihat. Kertas pembungkus rokok yang bagian belakangnya, yang bagian mengkilatnya, ternyata bisa menghidupkan lampu atau mengalirkan arus. Berarti dia tergolong apa? Nah, ternyata kertas pembungkus rokok ini itu bahannya adalah aluminium. Nah, ya. Kemudian kita cobakan juga ini yang terbuat dari emas, anting atau anting ya. Nah, coba Anda lihat. Nah, ternyata nyalanya lebih bagus. Nyalanya sangat terang. Jadi sebetulnya emas dan perak inilah yang paling bagus digunakan sebagai alat penghantar listrik. Berarti dia tergolong ke sini. Jadi dari percobaan tadi kita dapatkan dua kelompok bahan. Yang pertama bahan yang bisa mengantarkan listrik dengan baik, yang kita kenal nanti istilahnya dengan istilah konduktor, dan kelompok bahan yang tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik, yang kita kenal nanti dengan istilahnya isolator. Nah, kenapa bahan konduktor bisa mengantarkan listrik dengan baik, sedangkan bahan isolator tidak bisa mengantarkan listrik dengan baik? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan dan simak pada penjelasan berikut ini.
Jadi, berdasarkan hasil percobaan tersebut, kita dapat simpulkan di mana berdasarkan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik, maka bahan dapat kita kelompokkan menjadi dua secara umum. Yang pertama, itu bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik dengan baik, yang kita sebut dengan istilah konduktor. Dan yang kedua adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, yang kita sebut dengan istilah isolator. Nah, di mana contoh dari konduktor ini adalah tembaga, emas, perak, besi, dan aluminium. Itu diantaranya. Sedangkan untuk isolator itu contohnya diantaranya adalah karet, kayu, plastik, kain, dan kaca. Nah, untuk benda-benda konduktor itu dapat mengantarkan listrik dengan baik karena elektron dapat bergerak mudah di dalam bahan tersebut. Sedangkan untuk benda-benda yang tidak dapat mengantarkan listrik atau isolator, itu elektron sangat sulit bergerak atau tidak bisa bergerak sama sekali dalam bahan tersebut. Nah, kemudian ada istilahnya yang kita kenal nanti dengan istilahnya semikonduktor. Nah, apa pula maksudnya? Jadi yang semikonduktor ini adalah kalau pada suhu rendah dia bersifat sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi dia bersifat sebagai konduktor. Nah, contoh dari semikonduktor ini adalah karbon, silikon, dan germanium. Nah, jadi setiap bahan tersebut memiliki kemampuan untuk mengantarkan listrik berbeda-beda, di mana kemampuan tersebut tergantung kepada hambatan jenis bahan tersebut. Nah, di mana semakin kecil nilai hambatan jenis bahannya, maka semakin baik dia digunakan sebagai penghantar listrik atau konduktor. Sebaliknya, semakin besar hambatan jenis sebuah bahan, maka semakin buruk dia digunakan sebagai penghantar listrik atau isolator. Nah, untuk lebih memahaminya, Ananda bisa perhatikan pada tabel berikut. Dari tabel ini, Ananda bisa melihat bahwa yang paling bagus digunakan sebagai konduktor itu adalah perak. Kenapa perak? Karena harga hambatan jenis bahannya itu yang paling kecil, yaitu 1,59. Dan di atas itu, yang paling bagus lagi setelah itu adalah tembaga, yang harga hambatan jenis bahannya adalah 1,72 kali 10 pangkat min 8. Dan kemudian yang ketiga yang paling bagus adalah emas, yaitu harganya 2,44 kali 10 pangkat min 8. Tetapi karena alasan ekonomis, emas dan perak ini karena harga nilai ekonomisnya sangat tinggi, maka tidak mungkin dijadikan orang sebagai pengisi kabel atau kawat penghantar. Sedangkan yang paling banyak digunakan oleh orang sekarang adalah tembaga, karena nilai jual atau nilai ekonomisnya tidak terlampau tinggi dibandingkan emas dan perak. Nah, itulah alasannya kenapa kabel banyak kita temukan isi dalam kawatnya itu adalah kawat tembaga. Nah, kemudian materi terakhir yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah hambatan kawat penghantar. Nah, jadi Nanda, ternyata berdasarkan hasil percobaan tentang hambatan kawat penghantar, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan kawat penghantar itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, itu hambatan jenis bahan atau rho, seperti yang sudah kita bahas sebelum ini. Kemudian panjang kawat atau L, dan luas penampang kawat atau A. Di mana keterangannya semakin besar hambatan jenis kawat itu, maka semakin besar pula hambatan kawat tersebut. Dan sebaliknya, semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin kecil pula hambatan kawat tersebut. Artinya, hambatan itu sebanding dengan hambatan jenisnya atau rho. Kemudian yang kedua, semakin panjang kawat yang digunakan, maka semakin besar pula hambatan kawat tersebut. Berarti, hambatan kawat penghantar itu sebanding pula dengan panjang kawat atau L. Dan yang ketiga, semakin besar kawat atau luas penampang kawat yang digunakan, maka semakin kecil hambatan kawat tersebut. Di sini menandakan bahwa hambatan R itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, secara matematis, kesimpulan percobaan ini dapat kita rumuskan bahwa R, hambatan kawat penghantar itu
adalah atau sama dengan rho hambatan jenis kawat kali L panjang kawat per A luas penampang kawat. Nah, itulah kesimpulan dari percobaan mengenai hambatan kawat penghantar. Nah, baik Nanda, mungkin itu yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Sebagai penutup, silakan Anda kerjakan tugas berikut bersama Bapak Ibu gurunya. Yang pertama, perhatikan rangkaian listrik berikut. Seperti yang Anda lihat, ini rangkaian listriknya. Nah, manakah lampu-lampu dari rangkaian tersebut yang akan menyala jika yang pertama saklar 1 ditutup dan saklar 2 terbuka. Yang kedua atau yang B, saklar 2 tertutup sedangkan saklar 1 terbuka. Yang C, saklar 1 dan 2 sama-sama tertutup, dan yang D, saklar 1 dan 2 sama-sama terbuka. Silakan Anda pikirkan. Yang kedua, arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar itu adalah, silakan Anda pikirkan. Baik Anda, sebagai akhir dari video pembelajaran ini, Bapak berharap apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.